Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal nyelam ke salah satu karya paling dasar dalam filsafat barat. Republik Plato. Iya, sebuah karya yang luar biasa penting ya. Betul. Kita pakai sumber pengantar dan ringkasan dari edisi Cambridge oleh Tom Griffith yang Anda bawa. Nah, misi kita kali ini bongkar konteks sejarahnya, gali ide-ide kuncinya, supaya Anda semua paham kenapa sih Republik ini kok pengaruhnya gede banget, bahkan sampai sekarang. Siap ya? Siap. Oke, jadi dari pengantar dan sinopsis ini kita dapat pandangan ahli, ya kan? Semacam peta gitu buat memahami pemikiran Plato, latar belakang dia nulis, argumen utamanya apa, dan gimana dia nyusun itu semua. Tepat sekali. Dan ini penting, memahami Republik itu bukan cuma soal belajar sejarah filsafat doang. Ini sebenarnya tentang pergulatan ide. Ide tentang apa aja tuh? Ya, tentang keadilan itu apa sih? Kekuasaan harusnya gimana? Pendidikan perannya apa? Masyarakat ideal itu kayak apa? Nah, gagasan-gagasan ini ternyata masih nyambung banget sama debat kita hari ini. Kita akan lihat nanti gimana pengalaman Plato sendiri di Athena kuno yang penuh gejolak itu benar-benar ngebentuk visinya. Kadang visinya cukup radikal loh. Oke, menarik. Kalau gitu mari kita mulai dari dunianya Plato. Sumber kita ini nyebut kelahirannya sekitar tahun 427 sebelum Masehi. Berarti dia tumbuh besar pas perang Peloponnesia lagi panas-panasnya ya, konflik Athena lawan Sparta itu. Iya, betul. Dan itu bukan latar belakang yang tenang sama sekali. Goncangannya hebat di Athena waktu itu. Dan Plato ini bukan dari keluarga biasa loh. Keluarganya itu punya koneksi politik kuat. Oh iya, Banget. Bahkan beberapa kerabatnya, kayak Critias sama Charmides, itu terlibat langsung di politik. Dan cukup kontroversial. Mereka ini jadi bagian dari rezim 30 tiran. 30 tiran. Itu yang gimana? Itu pemerintahan oligarki singkat tapi brutal banget, didukung sama Sparta. Pas Athena kalah perang tahun 404 SM. Jadi Plato muda itu ngelihat langsung politik dari dekat banget. Dan kayaknya bukan sisi baiknya ya yang dia lihat. Persis. Pengalaman ini nempel banget di dia. Dia menyaksikan sendiri kekejaman rezim oligarkis 30 tiran itu. Rezim yang sama, ironisnya, ikut tanggung jawab atas kematian kerabatnya sendiri. Mereka juga ngejar-ngejar imigran kaya, misalnya keluarganya Polemarchus. Nah, kita ingat kan? Dialog Republik itu dibuka di rumah Polemarchus. Oh iya iya. Tapi, tepekyawaan Plato nggak berhenti di situ. Pas demokrasi pulih lagi di Athena, malah sistem demokrasi ini yang ngehukum mati gurunya yang dihormati banget, Socrates, tahun 399 SM. Kenapa Socrates dihukum mati? Salah satu tuduhannya, ya karena Socrates dianggap deket sama tokoh-tokoh oligarki kayak Critias itu. Jadi ini kayak pukulan double buat Plato. Wah, berat juga ya. Ngelihat oligarki brutal, terus demokrasi malah bunuh filsuf panutannya. Pantes aja kalau dia jadi skeptis sama politik yang ada. Nah, itu dia poin pentingnya. Pengalaman pahit sama dua sistem politik utama saat itu, oligarki yang kejam dan demokrasi yang menurut dia malah membunuh kebijaksanaan, itu jadi kayak semacam bahan bakar buat Plato. Sumber kita bilang sikapnya itu kayak a plague of both your houses, semacam kutukan buat dua kubu itu. Jadi dia nggak mihak salah satu gitu ya? Iya, dia jadi nggak percaya sama keduanya. Ini yang mendorong dia buat nyari alternatif. Sistem ketiga yang beda banget, yang nggak kena penyakit politik zamannya. Nah, skeptisisme radikal inilah yang nanti melahirkan ide-ide radikal di Republik. Sumber kita juga cerita soal polarisasi politik Yunani saat itu, yang tajam banget ya. Ada kubu pro-oligarki, biasanya didukung Sparta, isinya orang kaya. Terus kubu pro-demokrasi, identik sama Athena. Hak politik lebih luas, tapi ya orang kaya tetap megang pengaruh. Dan konflik ini bukan cuma antar negara loh. Di dalam kota-kota Yunani sendiri, faksi-faksi politik itu berantem terus. Sumber kita ngutip Thucydides, sejarawan itu. Dia nyatet gimana faksi pro-demokrasi di satu kota bisa manggil Athena buat bantu. Sementara faksi pro-oligarkinya manggil Sparta. Wah, jadi nggak stabil terus dong ya? Iya, bikin nggak stabil terus-terusan. Tapi sumber kita juga ngasih catatan penting nih. Apa tuh? Bahwa ini tuh nggak sesimpel perang kelas kayak lawan miskin aja. Oh gitu. Iya, elemen kelas memang ada. Tapi seringkali ini lebih ke perebutan kekuasaan politik antar elit sendiri. Antara elit yang mau kompromi sama rakyat, lawan elit yang nolak. Plato ngelihat dunia politiknya itu kejebak di siklus perebutan kekuasaan faksi yang rusak ini. Oke. Nah,
Sekarang coba kita bandingin dua kutub utamanya, Athena sama Sparta. Sumber kita nunjukin bedanya kontras banget. Athena itu kan warga negaranya relatif banyak, ekonominya macam-macam, ada dagang juga, militernya pakai warga biasa pas perang, terus terbuka sama orang asing, seni, budaya. Beda jauh sama Sparta. Di sana, kelompok warga inti Spartiate itu jumlahnya dikit banget. Mereka nguasain populasi non-warga yang jauh lebih gede. Ekonominya fokus ke pertanian, kerja kasarnya pakai budak negara, namanya helot. Terus warga prianya? Nah, warga pria Sparta itu prajurit profesional seumur hidup. Hidupnya komunal, latihannya keras dari kecil. Mereka nggak suka dagang, nggak suka mewah-mewah. Fokus utama Sparta itu unomia. Unomia? Apa itu? Hukum dan ketertiban yang baik. Dicapainya lewat sistem pendidikan negara yang super ketat dan seragam. Bahkan buat perempuan juga, mereka diharapkan kuat fisiknya biar bisa ngelahirin prajurit tangguh. Pokoknya Sparta itu tertutup banget dan konservatif. Kalau kita ingat lagi kelakuan rezim 30 tiran di Athena tadi, yang didukung Sparta itu, jadi kerasa banget ya nuansa Spartanya. Mereka bikin daftar 3.000 pendukung, mirip jumlah Spartiate. Terus ngelucutin senjata warga, lain, ngusir lawan politik, ngejar imigran. Alasannya buat bersihin kota, nanemin kebajikan. Kayak mau menspartakan Athena gitu ya. Persis. Dan pengaruh Sparta ini, atau setidaknya gemanya lah ya, itu kerasa cukup kuat di kota ideal yang Plato bangun di Republik. Namanya Kallipolis. Coba perhatiin miripnya deh. Gimana tuh miripnya? Kallipolis juga punya kelas penguasa militer elit namanya wali atau guardian. Hidup mereka didedikasikan buat ngelindungin dan mimpin kota. Kebutuhan materi mereka dicukupin sama kelas produsen. Pendidikan buat wali ini juga ketat banget, terstruktur, fokusnya ke disiplin, bentuk karakter. Bahkan sampai ada sensor seni dan musik segala. Terus apa lagi? Ada juga kesetaraan peran yang lebih gede buat perempuan di kelas wali. Mirip-mirip lah sama di Sparta. Terus, ada ide yang lebih ekstrim lagi. Yang mana tuh? Yang di akhir buku 7 itu bukan sih? Ah, iya, benar. Ide yang radikal banget. Cara paling cepat buat bikin Kallipolis itu katanya dengan ngasingin semua penduduk kota yang umurnya di atas 10 tahun. Terus anak-anak yang sisa dididik ulang pakai sistem baru, biar nggak kena pengaruh buruk generasi sebelumnya. Wah, gila juga ya idenya. Nekat banget. Ini nunjukin sejauh apa Plato mau melangkah buat visinya itu. Meskipun kedengarannya drastis banget ya. Kallipolis ini emang bikin penasaran sih. Jelas dia muncul dari pertanyaan soal keadilan, tapi kok bentuk akhirnya jadi jauh banget dari realitas Yunani waktu itu. Jadi gimana nih sebaiknya kita memahamin kota ideal ini? Apa Plato beneran pengen ini diterapin plek? Nah, itu dia pertanyaan yang didebatin para ahli ratusan tahun. Sumber kita nyebutin beberapa tafsiran utama. Ada yang lihat Kallipolis itu bukan cetak biru politik praktis, tapi lebih kayak model atau analogi buat jiwa individu yang adil dan harmonis. Oh, jadi kayak perumpamaan gitu ya? Bisa jadi. Atau mungkin standar kesempurnaan moral. Ada juga yang ngelihatnya sebagai panduan buat reformasi politik di masa depan. Jadi kayak ideal yang harus dituju, meskipun susah banget dicapainya. Kalau pandangan yang bilang Kallipolis itu cuma sindiran atau kritik terselubung, kayaknya kurang didukung sama sumber kita ini. Tapi, ya perdebatannya tetap ada. Menarik juga ya, ternyata ide bikin masyarakat ideal atau utopia ini bukan hal aneh di zaman Plato. Sumber kita nyebut contoh lain kan? Ada utopia fantasi di komedi Aristophanes, kayak negeri burung di awan, atau pemerintahan perempuan yang komunis harta dan pasangan. Tapi ada juga pemikir yang lebih serius. Dari Chalcedon, dia usul kesetaraan properti biar stabil. Atau Hippodamus dari Miletus, arsitek terkenal, dia rancang tata kota geometris, terus bagi masyarakat berdasarkan fungsi, petani, pengrajin, prajurit. Jadi, ide ngerancang masyarakat baru tuh emang lagi ada di mana-mana. Lagian, bikin kota baru, koloni, itu biasa buat orang Yunani. Ada cerita Plato sendiri pernah diminta ngerancang kota megalopolis, tapi nolak. Kenapa nolak? Karena warganya nggak setuju sama prinsip kesetaraan kepemilikan dia. Terus, apa bedanya Republik sama utopia-utopia lain ini? Kok dia jadi spesial banget? Fokusnya. Judul Yunaninya kan Politeia, artinya konstitusi atau tatanan politik. Jadi fokus utama Plato itu bukan di detail tata letak fisik kota atau geografi fantasi kayak di cerita Atlantis yang muncul di dialog Plato lain, Timaios dan Kritias. Terus fokusnya di mana? Republik itu lebih dalam ke struktur politik, sosial,
dan terutama moral sama filosofis dari sebuah kota yang adil. Jadi, dia lebih mirip sama tulisan-tulisan lain waktu itu yang menganalisis atau promosiin konstitusi tertentu. Entah itu yang pro-Sparta kayak tulisan Critias atau Xenophon, atau yang anti-Athena kayak tulisan anonim Old Oligarch itu. Oke. Dan di jantung Politeia ini ada gagasan yang paling bikin kaget ya. Sumber kita bilang ini klaim paling kontroversial di buku itu, terutama di buku 5. Ya, ini dia intinya. Klaim bahwa satu-satunya harapan biar kota ideal, atau kota manapun lah, bisa dekat sama keadilan dan stabilitas adalah kalau para filsuf jadi raja. Atau kalau para raja dan penguasa yang udah ada sekarang ini mau belajar filsafat benar-benar, secara sungguh-sungguh dan mendalam. Filsuf jadi raja. Wah. Ini kayak bom intelektual pada masanya. Bikin heboh pasti. Emang filsuf waktu itu maksudnya apa sih? Kok kayaknya beda sama sekarang? Perlu diingat, istilah filosofia, cinta kebijaksanaan, waktu itu artinya lebih luas dari sekarang. Bisa macam-macam penyelidikan intelektual. Sekolah Plato sendiri, akademi, itu nekanin banget matematika sama astronomi sebagai persiapan buat filsafat. Beda sama sekolah lain. Beda, misalnya, sama sekolah retorika kayak punya Isokrates. Dia juga nyebut ajarannya filsafat, tapi tujuannya lebih praktis. Ngelatih orang biar pinter ngomong dan sukses di politik. Nah, buat Plato, politisi yang cuma modal retorika tanpa tahu benar apa yang baik dan adil, itu justru bagian dari masalah, bukan solusi. Oke. Jadi kenapa harus filsuf versi Plato ini yang mimpin? Apa argumennya? Coba kita bongkar pelan-pelan. Kebenaran absolut, bukan cuma penampilan atau opini yang gonta-ganti. Filsuf inilah yang mampu memahami apa yang Plato sebut alam bentuk atau forma. Forma, itu apa lagi? Itu kayak esensi abadi dari segala sesuatu. Keadilan itu sendiri, keindahan itu sendiri, yang ada di balik dunia fisik yang kita lihat pakai indera. Filsuf itu bisa bedain mana pengetahuan sejati, episteme, yang dasarnya pemahaman forma, sama mana yang cuma opini, doxa, yang dasarnya cuma penampakan luar. Dan yang paling penting, katanya mereka tahu soal yang baik. Sumber kita nyebut analogi matahari. Tepat. Buat Plato, forma tertinggi itu yang baik, the good. Ini sumber dari semua eksistensi dan pengetahuan. Kayak matahari lah yang bikin kita bisa lihat dunia fisik dan ngasih kehidupan. Cuma filsuf, lewat latihan intelektual dan dialektika yang panjang, yang bisa nyampe ke pemahaman yang baik ini. Nah, karena mereka tahu apa yang benar-benar baik, ya cuma merekalah yang kompeten buat mimpin kota ke arah kebaikan itu. Terus gimana sosok penguasa filsuf ini kalau di prakteknya? Pasti beda banget sama politisi biasa ya? Jauh beda. Pertama, mereka nggak ngejar kekuasaan buat kekuasaan itu sendiri. Mereka mimpin karena ngerasa itu kewajiban moral, tugas buat nerapin pengetahuan mereka demi kebaikan barang. Padahal sebenarnya secara pribadi, mereka lebih senang ngabisin waktu buat mikir filsafat aja. Ada perumpamaannya nggak? Ada, Plato pakai analogi kuat di sini. Penguasa filsuf itu kayak nahkoda kapal yang ahli. Dia tahu arah kapal harus kemana berdasarkan bintang-bintang. Nah, bintang-bintang ini ibaratnya forma yang baik. Dia nahkodain kapal negara ke tujuan yang benar, stabilitas, harmoni, keadilan. Bukan cuma nurutin maunya pemilik kapal, yaitu massa rakyat, atau kru kapal yang nggak tahu arah dan maunya cuma pesta-pesta aja. Kayaknya ada analogi lain juga ya soal pelukis. Ah iya, itu juga menarik banget. Penguasa filsuf digambarin kayak seniman yang lukis di atas kanvas masyarakat. Tapi model yang dia tiru bukan objek fisik. Modelnya itu tatanan rasional dan harmonis dari alam forma yang dia pahami lewat filsafat. Terus dia ngelukis apa di kanvas masyarakat itu? Dia berusaha nanemin kebajikan-kebajikan sejati. Disiplin diri, keberanian, kebijaksanaan, dan terutama keadilan. Ditanemin ke jiwa warga dan ke struktur sosial kota. Tujuannya biar tercipta harmoni sosial yang nyerminin harmoni kosmik. Nah, pendidikan matematika yang intensif itu, selain ngelatih mikir abstrak, juga berguna buat hal praktis. Praktis gimana? Ya, buat mastiin keadilan distributif, pembagian yang adil, sama keadilan korektif, hukuman yang setimpal. Konsep yang nanti juga penting buat muridnya Plato Aristoteles. Oke, udah mulai kebayang nih ide radikalnya. Nah, setelah paham gagasan inti ini, mungkin kita bisa lihat gimana Plato nyusun argumennya di keseluruhan Republik.
Sumber kita kan nggak sih ringkasan alurnya tuh? Betul, alurnya itu rapi banget. Mulai dari buku 1, pertanyaan dasar, apa itu keadilan? Sokrates ngobrol sama beberapa tokoh. Cephalus, pandangan tradisional. Polemarchus, bantu teman, rugiin musuh. Terus Thrasymachus yang sinis, keadilan itu untungnya si kuat. Nah, karena nyari definisi keadilan di individu itu susah, Jadi Sokrates usul cari di skala yang lebih gede, kota. Kayak lihat huruf kecil dibantu huruf gede gitu ya di buku 2. persis. Lalu dimulailah pembangunan kota ideal, Kalipolis, dari nol di buku 2 dan 3. Di sini dibahas soal pembagian kerja, pendidikan awal buat para wali, guardian, termasuk sensor ketat buat puisi dan musik. Terus buku 4. Nah, di buku 4, setelah kotanya jadi, mereka ngenalin 4 kebajikan utama. Kebijaksanaan punyanya wali, keberanian punyanya pembantu auxiliary, disiplin diri, semua kelas setuju siapa yang mimpin, dan terakhir, keadilan. Ternyata keadilan itu prinsip harmoni. Harmoni. Maksudnya? Setiap bagian kelas di kota atau bagian di jiwa ngelakuin tugasnya masing-masing dengan baik, nggak ikut campur urusan bagian lain. Di sini juga analogi kunci jiwa kota dikenalin, jiwa juga punya 3 bagian, nafsu, appetite, semangat, spirit, akal, reason, yang harus harmonis di bawah pimpinan akal. Baru deh setelah fondasi ini jadi, Plato ngeluarin 3 gelombang ide radikalnya di buku 5. Kesetaraan peran perempuan di kelas wali, kepemilikan bersama istri dan anak di kelas wali biar nggak ada kepentingan pribadi, dan puncaknya, filsuf harus jadi raja. Nah ini kan nuntut penjelasan panjang di buku 6 dan 7 tentang siapa sih filsuf sejati itu, bedanya pengetahuan sama opini, teori forma yang baik. Di sini muncul simile matahari, simile garis terbagi, yang kayak peta tingkatan realitas dan pengetahuan, dan tentu saja alegori gua yang terkenal banget itu. Alegori gua, iya, itu gambaran orang di goa, lihat bayangan, ngira itu nyata ya. Betul, filsuf itu yang berhasil keluar gua, lihat dunia nyata diterangin matahari yang baik, terus ngerasa wajib balik lagi buat nyadarin yang lain. Bagian ini juga ngejelasin kurikulum pendidikan tinggi buat calon filsuf raja, puncaknya dialektika. Setelah puncak ideal ini, terus gimana? Nah, sebaliknya, di buku 8 dan 9, Plato nganalisis gimana rezim politik bisa merosot. Dari bentuk terbaik, aristokrasi, pemerintahan filsuf, ke bentuk yang lebih jelek, kayak turun tangga gitu. Turun kemana aja? Pertama ke timokrasi, di mana ambisi dan kehormatan militer gantiin kebijaksanaan. Terus ke oligarki, di mana duit jadi ukuran utama. Terus demokrasi, di mana kebebasan dan maunya massa berkuasa tanpa kontrol. Dan akhirnya ke dasar paling buruk, tirani, di mana satu orang dikuasai nafsu tergelapnya dan ngejadiin budak seluruh kota. Setiap rezim ini punya tipe karakter jiwa yang mirip juga. Lalu buku 10, bagian akhir. Menjelang akhir di buku 10, Plato balik lagi ke soal seni. Dia ngeluarin kritik tajam buat seni imitasi, terutama puisi epik Homer sama drama tragedi komedi. Argumennya, seni kayak gitu cuma niru penampakan dunia fisik, yang sebenarnya udah tiruan dari forma sejati. Jadi seni itu 2 kali lebih jauh dari kebenaran. Selain itu, Dianggap bahaya juga, karena ngebangkitin emosi dan bagian irasional jiwa, ngerusak harmoni yang harusnya dipimpin akal. Ini nyambung banget sama sensor ketat di pendidikan wali di buku-buku awal. terus ditutup pakai apa? Republik ditutup pakai mitos R. Cerita soal perjalanan jiwa setelah mati, pengadilan, terus pilihan jiwa buat kehidupan berikutnya. Mitos ini kayak penegasan akhir soal pentingnya keadilan dan hidup filosofis. Soalnya pilihan kita di dunia ini nentuin nasib abadi jiwa kita. Sepanjang dialog ini, kerasa banget ya penekanan ke pendidikan, apalagi buat kelas wali itu. Pendidikan musik, sastra yang disensor ketat, fisik di awal, buku 2-3, terus matematika dan dialektika yang tinggi, buku 7. Tujuannya jelas banget ya. Iya, tujuannya buat ngebentuk karakter dan intelek yang pas buat mimpin secara adil. Dan jangan lupa juga paralelisme dasar antara struktur kota sama struktur jiwa. Itu kunci buat memahami argumen Plato. Kota yang adil, cerminan jiwa yang adil, gitu. Betul. Keadilan, baik di level sosial maupun individu, itu kondisi sehat, harmoni. Tiap bagian jalanin fungsinya, di bawah pimpinan bagian terbaik, akal atau wali filsuf. Ketidakadilan itu penyakit, konflik internal, perang sipil di dalam jiwa atau kota.
Ini akhirnya ngejawab tantangan Glaukon sama Adimantus di awal buku 2 itu dong ya. Kan mereka minta Sokrates buktiin kalau keadilan itu baik dan untung buat dirinya sendiri, biarpun nggak ada yang lihat atau ngasih hadiah, bahkan kalau orang adil malah sengsara. Bener banget. Jawaban panjang Plato yang puncaknya di buku 9, intinya iya. Keadilan itu kesehatan jiwa. Jiwa yang adil, yang dipimpin akal, harmonis, itu jiwa yang paling bebas, paling damai, dan akhirnya paling bahagia. Sebaliknya, jiwa tiran yang paling gak adil itu budak nafsu, penuh takut dan sengsara. Jadi adil itu keuntungan terbesar buat diri sendiri, gak peduli konsekuensi luarnya gimana. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, Republik ini benar-benar karya yang luar biasa ya. Lahir dari krisis politik Athena, dia nggak cuma diagnosis masalah zamannya, faksi-faksi, nggak stabil, pemimpin jelek, tapi juga nawarin visi penyembuhan yang radikal banget. Pusatnya di kekuatan filsafat, pengetahuan sejati soal yang baik, sama pendidikan yang bisa ngubah orang. Plato itu berani banget nempatin filsuf. Si pencinta kebijaksanaan yang sering dianggap gak praktis itu malah di puncak kekuasaan. Dia percaya cuma mereka yang udah lihat kebalik bayang-bayang opini dan kepentingan sesaat, yang udah paham kebenaran abadi, yang benar-benar layak dan mampu mimpin masyarakat ke keadilan sejati. Nah, ini tentu aja ninggalin pertanyaan gede buat Anda renungin. Apa tuh pertanyaannya ya? Di dunia kita sekarang, yang seringkali kerasa sama kompleksnya, sama terpolarisasinya, sama cepatnya berubah kayak Athena zaman Plato, peran apa sih yang seharusnya dimainin sama pengetahuan mendalam, pemikiran rasional yang terlatih, dan pencarian akan kebaikan bersama di arena politik dan kepemimpinan? Apakah idealisme Plato soal penguasa filsuf itu masih relevan? Masih ngasih wawasan buat kita? Atau itu selamanya cuma bakal jadi utopia yang indah tapi ya nggak mungkin kejadian? Sebuah pertanyaan yang menantang dan kayaknya bakal terus relevan ya. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.